Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Mager Santai. Pada episode kali ini, saya akan merangkum film aksi perang yang berdasarkan dari kisah nyata. Film ini berjudul The Embassy 2022. Mengisahkan tentang misi penyelamatan 3 tentara Uni Emirat Arab yang terkepung oleh militan bersenjata dalam konflik di Yaman. Namun ternyata mereka kesulitan menjalankan misi karena ada seorang sniper musuh yang siap menghabisi mereka dari persembunyian. Lalu bagaimana keseruannya? Silakan jauhi keramaian dan dengarkan baik-baik alur filmnya. Film diawali dengan rekaman video asli yang memperlihatkan situasi peperangan di Yaman di tahun 2015. Pemicu peperangan disebabkan oleh kelompok milisi yang didukung pihak asing dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Yaman. Kelompok milisi berhasil menguasai beberapa kota penting, termasuk ibu kota San'a di utara dan Aden di selatan. Akibat pemberontakan ini, warga sipil tak berdosa pun menjadi korban. Pemerintah Yaman yang sudah tak mampu mengatasi masalah ini, akhirnya meminta bantuan kepada sekutunya dan koalisi internasional. Dewan Keamanan PBB meminta Uni Emirat Arab mengerahkan militernya untuk mengembalikan stabilitas negara Yaman. Scene beralih di pangkalan militer Uni Emirat Arab di kota Mocha, Yaman Selatan. Di sana kita berkenalan dengan Sersan Al-Hindasi, Sersan Bilal, Sersan Ali, dan Sersan Falasi. Mereka semua nampak sangat bersemangat karena sebentar lagi masa penugasan mereka akan segera berakhir. Mereka dijadwalkan pulang pada minggu depan dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga tercinta. Di tempat lain, kita berkenalan dengan dua tim medis yang bernama Sayari dan juga Balusi. Seusai latihan, Sersan Ali sedang membuat patung kuda dari kayu untuk putrinya sebagai hadiah ulang tahun tepat di hari kepulangannya nanti. Esok harinya, mereka bersiap-siap untuk melaksanakan patroli rutin. Pasukan 01 dan 02 akan berpatroli ke area pemukiman untuk memastikan keamanan di sana dan membagikan makanan kepada warga sipil. Ternyata hari ini adalah patroli terakhir bagi Bilal, Ali, dan Hindasi sebelum mereka kembali pulang minggu depan. Dua kendaraan patroli pun berangkat meninggalkan pangkalan. Adegan selanjutnya kita berkenalan dengan komandan dari tim cepat tanggap yang bernama Kolonel Masrui. Saat itu ia sedang ngopi bersama Kapten Said. Diketahui Kolonel Masrui minggu depan akan mengikuti ujian kenaikan pangkat. Oleh karena itu dia meminta Kapten Said untuk menggantikan posisinya. Adegan kembali ke pasukan patroli. Setelah jauh berjalan, mereka bertemu dengan pasukan Yaman yang juga tengah berpatroli. Namun satu kendaraan pasukan Yaman mengalami masalah dan butuh perbaikan. Bilal kemudian menghampiri mereka dan diberitahu jika di depan sana sepertinya ada aktivitas yang mencurigakan. Bilal yang menerima laporan itu mengajak Hindasi dan Ali untuk memeriksanya. Sementara kendaraan 02 diminta untuk membantu memperbaiki kendaraan pasukan Yaman yang mengalami kerusakan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan warga sipil. Kemudian mereka membagikan makanan yang mereka bawa. Seorang bapak lalu memberitahu Bilal jika semalam dia mendengar suara tembakan di balik bukit. Kemudian mereka bertiga segera berangkat ke sana untuk memeriksa lokasi. Lalu Bilal menerima panggilan masuk dari pasukan 02 yang memberitahu jika mereka telah selesai memperbaiki kendaraan pasukan Yaman dan sebentar lagi mereka akan segera menyusul. Namun di tengah jalan ada seorang menghadang laju kendaraan mereka dan tiba-tiba हुआ है, do you copy?
Para atasan yang telah menerima laporan terkait serangan yang dialami tim patroli segera memerintahkan Mas Roy dan Said untuk menyiapkan pasukan cepat tanggap. Mereka juga menerbangkan drone pengintai ke lokasi serangan untuk memberikan gambaran kondisi aktual yang terjadi. Kolonel Masrui meminta Sayari dan Balusi untuk segera bersiap-siap. Sementara Kapten Said memerintahkan Falasi dan juga timnya untuk segera berangkat. Dipimpin oleh Kolonel Masrui, pasukan cepat tanggap meninggalkan pangkalan dengan kekuatan penuh. Scene beralih ke medan pertempuran. Saat ini kendaraan mereka terjebak dan senjata mesin juga telah rusak parah. Karena tak ada opsi lain, mereka menyiapkan amunisi senjata untuk berjaga-jaga. Bilal kemudian mencoba menghubungi patroli kedua. Namun sayangnya alat komunikasi itu sudah rusak. Dia lalu mencoba menghubungi markas via telepon seluler. Tapi sialnya di wilayah tersebut tak ada sinyal sama sekali. Situasi semakin diperparah saat pasukan musuh mulai mendekat. Pasukan musuh lalu menyerang patroli 02 dengan menghujani peluru dan tembakan RPG. Sementara tim cepat tanggap yang dipimpin oleh Kolonel Masrui terus bergerak menuju ke lokasi. Kemudian ia menghubungi patroli 02 dan memberitahu jika mereka akan tiba dalam waktu 10 menit lagi. Scene kemudian menunjukkan pemimpin pasukan musuh yang mendekati patroli 01. Dia menyuruh anak buahnya untuk merekam aksi serangan mereka. Setelah itu, sebuah RPG kembali ditembakkan. Akibat serangan RPG membuat Hindasi yang berada di belakang mengalami luka yang cukup parah. Pemimpin musuh kemudian menyuruh anak buahnya menanam ranjau darah di beberapa titik di jalan. Dia lakukan itu untuk menyambut kedatangan pasukan cepat tanggap. Tak lama kemudian pasukan cepat tanggap sudah sampai di lokasi pertempuran. Demi keamanan mereka memutuskan untuk berhenti karena mereka belum mengetahui posisi musuh. Patroli 02 lalu mendekat ke arah mereka dengan kondisi kendaraan yang rusak parah. Pasukan cepat tanggap bergegas memberikan pertolongan. Pihak musuh yang melihat itu, mereka menyiapkan serangan jarak jauh dengan senjata mortir. Kolonel Masrui kemudian meminta pasukannya segera mundur menghindari serangan musuh. Setelah di luar jangkauan serangan mortir, Kolonel Masrui kemudian menghubungi markas pusat. Dia meminta mengerahkan drone untuk mendeteksi posisi musuh. Seorang atasan yang berada di markas memberi otoritas penuh kepada Mas Roy untuk mengambil keputusan di lapangan. Dia memerintahkan Mas Roy agar menyelamatkan semua pasukannya dan bisa membawa kembali pulang dengan selamat. Setelah menerima mandat dari atasan, dia memberi semangat dan motivasi kepada seluruh rekan-rekannya. Dia menyuarakan agar jangan pernah meremehkan kekuatan musuh yang telah menguasai medan pertempuran dan menyiapkan penyergapan dengan baik. Namun dengan kekuatan kebersamaan kita mampu mengalahkan musuh agar kita bisa membawa saudara-saudara pulang dengan selamat. Setelah dirasa aman, Mas Roy meminta rekannya untuk bergerak ke lokasi pasukan penyergapan. Di sepanjang jalan, anehnya pihak musuh sama sekali tidak menyerang mereka. Namun ternyata musuh sengaja membiarkan pasukan cepat tanggap agar memasuki wilayah mereka. Dan tiba-tiba rupanya Mas Roy sengaja memasuki perangkap musuh untuk mengetahui di mana lokasi musuh menembakkan mortir. Setelah titik koordinat musuh dikunci oleh drone, pusat komando mengerahkan helikopter Apache menuju ke lokasi untuk memberikan bantuan serangan udara.
Pihak musuh yang gagal menghancurkan kendaraan Mas Roy, pemimpin musuh menyuruh anak buahnya kembali menyerang patroli 01 dengan tembakan RPG. Akibat serangan barusan, Bilal terluka di kakinya. Musuh kemudian menyuruh Bilal dan timnya supaya keluar dan menyerahkan diri. Mereka mengatakan jika kalian menyerahkan diri maka kalian akan dibiarkan hidup. Namun mereka bertiga tidak mau menyerah begitu saja. Mereka pun masih bertahan di dalam mobil. Pihak musuh yang sudah kehilangan kesabaran kemudian membakar mobil untuk memaksa mereka keluar. Bilal mencoba memberikan perlawanan dengan menembaki musuh. Tanpa ia sadari, ternyata ada sniper musuh tengah mengincar kepalanya. Beruntungnya peluru sniper belum mampu menembus helm pelindung. Kini mereka hanya bisa bertahan menunggu bala bantuan datang. Adegan kembali ke pasukan cepat tanggap. Kapten Said meminta izin kepada Mas Roy agar dia dan pasukannya bergerak maju lebih dulu. Mas Roy pun mengizinkan Kapten Said bergerak lebih dulu, sembari menunggu heli Apache datang. Pihak musuh yang mengetahui kedatangan pasukan cepat tanggap mendekat membuat mereka kembali bersembunyi di bukit. Melihat kesempatan itu, Bilal bersama dua rekannya segera keluar dari kendaraan. Gumpalan asap menjadi keuntungan buat mereka agar bisa menghindari serangan sniper musuh. Ali yang melihat tempat yang aman buat berlindung, ia kemudian mengajak Hindasi dan Bilal untuk berpindah ke sana. Namun Bilal dan Hindasi tidak bisa bergerak jauh karena mereka berdua sedang terluka di bagian kaki. Ali memutuskan untuk bergerak maju lebih dulu. Ia meminta Bilal untuk melindunginya dari serangan musuh. Kapten Said bersama tim medis mulai mendekat. Namun lagi-lagi musuh menyerang mereka dengan menggunakan mortir. Setelah berhasil menghindari serangan musuh, Kapten Said meminta Sayari dan Balusi untuk maju lebih dulu. Hindasi pun merasa senang melihat kedatangan mereka. Namun tiba-tiba dua kendaraan penolong itu pun mengalami kerusakan parah akibat terkena ranjau musuh. Said kemudian melaporkan hal ini ke Mas Roy. Tak berselang lama terlihat musuh mendekat dan menyerang mereka. Hindasi yang merasa putus asa mengatakan kepada Bilal kalau riwayat kita akan segera berakhir. Lalu Bilal mencoba memberinya semangat dan mengatakan kita akan baik-baik saja dan kembali pulang dengan selamat. Ternyata firasatnya memang benar. Nampak dari kejauhan helikopter Apache sudah tiba di lokasi. Mas Roy kemudian meminta pilot heli untuk segera melumpuhkan semua mortir musuh. Tanpa buang waktu, helikopter Apache melancarkan serangan brutal. Melihat musuh yang terfokus mengincar Apache, Valasi segera memanfaatkan kesempatan untuk menolong Kapten Said.
Akibat serangan RPG dari musuh, helikopter Apache tidak dapat menghancurkan mortir musuh yang tersisa. Pusat komando yang tak ingin heli Apache dihancurkan musuh, kemudian memerintahkan kru heli segera meninggalkan lokasi. 2 kendaraan pasukan cepat tanggap kembali dikerahkan untuk bergerak maju. Mengetahui Apache sudah pergi, pihak musuh kembali memasang ranjau di sepanjang jalan. Pusat komando yang melihat itu mencoba untuk menghubungi 2 kendaraan agar tidak melintasi rute itu. Namun sialnya alat komunikasi di kendaraan itu bermasalah. Mereka pun terus bergerak maju sembari menyerang ke arah musuh. Sayari dan Balozi yang melihat 2 kendaraan pasukannya mendekat, dia sangat berharap agar mereka segera diselamatkan. 2 kendaraan itu pun juga rusak parah. Sementara musuh terus menghujani mereka dengan peluru dan RPG. Mas Roy kemudian memiliki rencana. Dia mengatakan kalau kendaraan yang rusak di sepanjang jalan bisa digunakan sebagai tameng pelindung untuk mendekat. Dia lalu memberitahu rencananya kepada komando pusat. Atasannya kemudian memperingatkan Mas Roy. Jika Mas Roy bergerak maju ke medan pertempuran, maka dia akan menjadi sasaran utama. Karena musuh pasti akan mengincar komandan pasukan. Namun Mas Roy berusaha meyakinkan atasannya. Dia mengatakan semua tentara harus segera diselamatkan apapun yang terjadi. Sang atasan lalu mengerahkan F-16 ke lokasi pertempuran. Kolonel Mas Roy memimpin pasukan cepat tanggap yang tersisa bergerak maju sembari melepaskan tembakan. Sehingga pertempuran sengit tak bisa dihindari. Berkat rencana Mas Roy, sebagian prajurit berhasil dievakuasi, kecuali Bilal dan Hindasi yang masih terjebak di sana. Mereka hanya bisa pasrah menunggu bantuan datang atau ajal yang akan menjemput mereka lebih dulu. Di balik kepulan asap, mereka melihat tubuh Ali yang sudah tidak bergerak sama sekali. Sementara musuh terus menyerang dan berhasil melumpuhkan senjata mesin dengan tembakan RPG. Pusat komando kemudian memberitahu Mas Roy, jika F-16 sudah dikerahkan dari pangkalan dan akan tiba di lokasi dalam waktu 7 menit lagi. Maka dari itu ia diminta segera mengevakuasi semua pasukan dan pergi meninggalkan medan pertempuran. Mendengar informasi itu, Mas Roy meminta kendaraan yang sudah mengevakuasi tentara untuk segera mundur. Namun sialnya, 1 kendaraan terkena ranjau musuh. Kapten Sayid kemudian memberitahu timnya untuk menolong Bilal dan Hindasi, serta beberapa prajurit yang masih terjebak dalam kendaraan. Sementara dirinya akan pergi melumpuhkan sniper musuh. Sayid lalu memberi kode ke Mas Roy untuk melepaskan tembakan asap sebagai perlindungan. Setelah tembakan asap dilepaskan ke udara, mereka pun mulai beraksi. अपने जवानों को लेने के लिए रेडी रहना। चला। Falasi akhirnya menemukan Ali dalam kondisi sudah tak bernyawa. Kemudian Falasi menggendong jasad Ali menuju ke kendaraan. Sementara itu pertempuran masih terus berlanjut. Falasi yang menggendong Ali akhirnya berhasil mencapai kendaraan Mas Roy. Bilal yang melihat Ali sudah tak bernyawa nampak begitu sedih atas kepergian sahabatnya. Kapten Sayid dan semua pasukan berhasil masuk di kendaraan. Mereka pun bergegas meninggalkan medan pertempuran. Akhirnya pesawat F-16 yang dinanti telah tiba di lokasi. Mas Roy memerintahkan pilot pesawat untuk menjatuhkan semua bom yang mereka bawa.
Di perjalanan nampak semua sangat bersedih atas kepergian Ali. Mereka merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya. Kolonel Masroi juga merasa terpukul melihat prajuritnya gugur di medan pertempuran. Mereka semua kemudian mendoakan Ali supaya amal ibadahnya diterima Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Setibanya di markas, para prajurit yang terluka mendapat perawatan lanjutan dari tim medis. Lalu semua pasukan berkumpul termasuk atasan mereka, Kolonel Jamal Al-Qadri. Jasad Ali pun dikeluarkan dari kendaraan dengan perlahan dan hati-hati. Dan semua pasukan yang melihatnya hanya bisa mendoakan Ali sebagai prajurit pemberani yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jika Anda suka, silakan like, subscribe, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.